Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Isnaina Solihah. Saya dari kelas PAUD B. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari konsep dasar PAUD, pendidikan anak usia dini, yaitu menjelaskan materi tentang basis, prinsip, dan asas pendidikan anak usia dini. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan membawakan yel-yel terlebih dahulu. Halo semua, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, ana bi khair, antum bi khair, ana bi khair, antum bi khair. Semangat anak soleh-solehah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu basis pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 basis pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Pengembangan anak usia dini mempunyai arah pada perkembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pelaksanaannya terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional. Dalam hal ini diharapkan adanya keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di berbagai unit pendidikan, yaitu antara keluarga dengan sekolah dan masyarakat. Nah, untuk yang kedua, berbasis pada multi ilmu disiplin dan budaya. Prinsip ini mengandung arti bahwa praktik pendidikan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang keilmuan yang relevan. Pendidikan anak usia dini ini sendiri muncul karena dalam perkembangannya berkesinambungan dengan ilmu lain yang sehingga muncul ilmu baru. Pendidikan anak usia dini sendiri muncul karena dalam perkembangannya berkesinambungan dengan ilmu lain yang menjadi objek penelaahan, yaitu pendidikan untuk anak usia 0-8 tahun, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, berbasis pada taraf perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak, serta melalui aktivitas belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya untuk prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, kegiatan bermain merupakan media belajar anak usia dini. Yang ketiga, pendekatan berpusat pada anak. Yang keempat, pendekatan konstruktivisme. Yang kelima, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. Yang keenam, lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, menggunakan pembelajaran terpadu. Yang kedelapan, pengembangan tematik. Yang kesembilan, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Nah, itu untuk prinsip-prinsip PAUD. Nah, adapun asas pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas apresepsi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal sebelumnya yang dimiliki anak agar hasil belajar optimal. Yang kedua, asas kekonkretan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Yang ketiga, ada asas motivasi, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemauan anak agar anak memiliki dorongan untuk belajar. Yang keempat, asas kemandirian, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemandirian dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, ada asas kerjasama atau kooperatif, yaitu pembelajaran yang dirancang
untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui kerjasama. Yang keenam, ada asas perbedaan individu, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan perbedaan individu. Asas yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Yang ketujuh, asas keterpaduan atau kolerasi, yaitu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan antara aspek pengembangan satu dengan lainnya saling berkaitan atau terpadu. Yang kedelapan, asas belajar sepanjang hayat, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin berusaha belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kesembilan yaitu asas non-diskriminasi, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan anak dari sara apapun. Nah, berikut adalah asas-asas FAUD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari kata maupun ucapan maupun perbuatan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.